Shalom saudara sekalian. Pada hari ini kita akan merenungkan seri Katekismus Heidelberg, ya, seri ketiga. Saudara mungkin pernah mendengar pernyataan-pernyataan seperti berikut, ya. Misalnya, Allah itu bukan Allah yang baik. Jika Allah itu baik, mengapa begitu banyak kejahatan di dalam dunia ini? Kita bisa lihat kejahatan-kejahatan di dalam dunia ini di sekitar kita. Misalnya kemarin terjadi penjamretan di Pademangan. Ataupun di dunia belahan lain kita bisa menemukan di media online ada penjarahan besar-besaran terjadi di Amerika. Kita bisa menemukan berita-berita yang jahat seperti itu di sekitar kita. Sehingga orang bertanya, ya, apakah Allah itu menciptakan manusia untuk menjadi jahat? Nah, pertanyaan manusia ini sebetulnya sudah diantisipasi di dalam pertanyaan Katekismus Heidelberg yang mengatakan begini, apakah Allah telah menjadikan manusia begitu jahat dan buruk? Jawabannya jelas, sekali-kali tidak. Karena kita melihat setelah Allah selesai menciptakan manusia, maka Allah mengatakan begini, Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik di Kejadian 1 ayat 31. Jadi boleh dikatakan Allah menciptakan manusia itu dengan kesempurnaan, tanda kutip, di dalam naturnya. Tidak ada kesalahan, tidak ada dosa di dalam penciptaan. Tidak ada kejahatan juga di situ. Allah telah menciptakan manusia dengan begitu baik. Ya, seperti dicatat di Kejadian 1 ayat 27, Allah telah menciptakan manusia baik dan menurut gambarnya. Artinya dengan kebenaran dan kesucian yang sejati, supaya manusia itu dapat mengenal Allah sebagai pencipta yang benar, mengasihinya dengan sebulat hati, hidup bersama dengan Dia dalam kebahagiaan yang kekal, dan untuk memuji dan memuliakan Dia. Ini tujuan yang baik. Ini sungguh penciptaan Allah yang sungguh amat baik itu seluruhnya. Lalu saudara kita mulai bertanya, jadi dari mana asal watak manusia yang buruk itu? Jawabannya dari kejatuhan ke dalam dosa dan ketidaktaatan nenek moyang kita, Adam dan Hawa, di Taman Eden. Ada yang berani mengatakan Eden itu adalah Taman Firdaus. Saudara, di Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu yaitu Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, lalu diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita lihat di sini, dosa mulai masuk dan merusak ciptaan yang baik. Ketidaktaatan di situ muncul. Dosa mengakibatkan perubahan di dalam diri manusia yang baik menjadi jahat. Dari tujuan hidup manusia pun berubah. Dari memuji, tadinya memuliakan Allah, sekarang menjadi memuji dan memuliakan dirinya. Dari hidup yang untuk teosentris menjadi hidup yang sangat egosentris jadinya. Sudah sekalian, ya, setelah kejatuhan manusia, kita akan melihat dosa itu mulai berkembang begitu cepatnya. Ada terjadi pembunuhan Kain dan Habel. Lalu kita lihat lagi, ada peristiwa di mana manusia itu bertambah jahat sehingga harus dimusnahkan dengan air bah. Lalu dilanjutkan lagi, manusia melawan Allah dengan membangun menara Babel. Kita lihat lagi dosa terus berlanjut lagi dengan di sepanjang sejarah. Ada perzinahan, ada percabulan, ada penyembahan berhala dalam sejarah bangsa-bangsa. Bahkan sampai hari ini dosa tetap saja ada, eksis di dalam dunia ini menjadi realita. Oleh saudara sekalian, semua itu manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kejahatan itu juga terus berkembang seiring dengan bertambahnya manusia. Semua itu berasal dari dosa asal, dosa nenek moyang kita. Dari situlah tabiat kita ini menjadi sedemikian buruk, sehingga kita semua itu dikatakan dikandung dan dilahirkan dalam dosa. Mazmur 51 ayat 7 mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bagaimana jalan keluarnya? Ya. Begitu rusaknya kita sehingga kita tidak dapat melakukan sama sekali, tidak sanggup melakukan apa yang baik, dan hanya cenderung
kepada yang jahat saja? Jawabannya iya. Kita akan cenderung melakukan yang jahat saja, saudara. Ada satu potongan di dalam Kejadian pasal 8 ayat 21 yang mengatakan begini. Yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Sudah perhatikan bahwa manusia itu sungguh sudah jahat dari sejak kecilnya. Kalau hari ini kita punya anak kecil yang masih imut dan lucu, maka kita jangan terjebak di situ. Kita akan menyadari satu saat, satu waktu nanti dia akan melawan dan memberontak kepada kita sebagai orang tuanya. Itulah bibit dosa asal di dalam diri seorang anak. Tidak ada jalan keluar. Oleh sebab itu kita perlu membawa anak kecil itu untuk mengenal Tuhan dari sejak kecilnya. Dosa ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan solusi dari manusia. Ada orang mencoba menyelesaikannya dengan beramal, ya, dengan berpuasa, dengan melakukan perbuatan baik, bahkan bersemedi untuk menekan dosa di dalam dirinya. Tetapi itu tidak menyelesaikannya. Sebab dosa bukan berurusan dengan manusia, dosa berurusan dengan Allah, maka solusinya adalah solusi dari Allah sendiri. Allah mengatakan begini, kecuali jika kita dilahirkan kembali oleh Roh Allah, tidak mungkin dosa itu selesai. Ya, kecuali kita dilahir kembali oleh Roh Allah. Ya, itu satu-satunya solusi yang Allah berikan yang bisa menyelesaikan dosa manusia, kelahiran baru oleh Roh Kudus. Ya, saudara, Yesus mengatakan jelas begini. Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Manusia lama itu perlu tanggalkan supaya mengenakan manusia baru, saudara. Jadi jika kita punya keluarga, punya saudara, punya orang tua yang belum mengenal Tuhan dan hidup di dalam dosa, dan untuk berubah, dia harus dilahirbarukan. Oleh sebab itu kita yang sudah dilahirbarukan, kita bersyukur karena kita mengenakan manusia baru. Tapi orang yang di sekitar kita yang membutuhkan kelahiran baru, mari kita doakan supaya sungguh-sungguh mereka mengenal Tuhan, dilahirbarukan, dan dosa ini akan mulai diselesaikan. Oleh sebab itu saudara, kita bersyukur sekali lagi bila Tuhan memberkati renungan pada hari ini. Amin.